Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, masih dalam tema hidup berfokus kepada Yesus. Ya, saudara, dan subtema hari ini adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Ketika kita belajar hidup berfokus pada Tuhan, maka akan ada banyak hal yang akan membuat kita gagal fokus. Iya Pak, iya. Ya, di dalam hidup ini banyak yang akan membuat kita gagal fokus dari Tuhan. Tapi biarlah kita menetapkan fokus kita tahun ini, terutama aku ingin menyenangkan Tuhan saja. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 firman Tuhan. Ini adalah ayat tema yang diberikan kepada saya. Ya, Matius 6 ayat 33 ini semua adalah ayat hafalan kita saudara ya. Firman Tuhan berkata di sana, baca bersama 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Ya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu harus dicari. Alkitab berkata, perumpamaan di dalam firman Tuhan. Yesus memberitakan sebuah perumpamaan. Orang yang menemukan kerajaan Allah itu diumpamakan seperti seorang yang sedang menggali tanah. Lalu dia menemukan harta karun yang begitu berharga. Tidak ada yang tahu dia menemukan harta karun itu. Lalu Alkitab berkata dia pendamkan lagi harta itu. Lalu dia tanam kembali. Dan dia tahu di situ ada harta karun yang berharga. Dia pulang, dia jual semua miliknya untuk membeli sebidang tanah yang dia tahu ada harta karun itu di dalamnya. Semua orang akan berkata, gila ya, masa dia jual semua yang dia punya untuk mendapatkan sebidang tanah yang kelihatannya gak ada apa-apanya. Artinya apa saudara? Di dalam kita mencari kerajaan Allah itu memang ada harga yang harus dibayar. Tetapi kita percaya bahwa kerajaan Allah itu nilainya lebih berharga dari segala harta duniawi yang kita miliki. Katakan amin. Gak ada yang lebih berharga. Makanya Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Apa yang akan ditambahkan kepada kita? Kalau kita sudah mendapatkan kerajaan Allah dan kebenaran itu, apa yang akan ditambahkan? Saudara, kalau kita melihat dari satu perikop di pasal 6 ini Matius ya, mulai dari 25 sampai 33 ini satu perikop, hal kekhawatiran judulnya. Kenapa sampai Yesus mengucapkan perkataan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan, karena dia sedang membahas satu hal tentang sesuatu yang sangat berbahaya bagi manusia, yaitu kekhawatiran. Ayat 25 dikatakan begini di sana saudara. Ya, Injil Matius pasal 6 ayat 25. Kita baca bersama. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus sedang membahas dua hal yang sangat dikhawatirkan oleh banyak manusia, yaitu urusan perut, makan, dan urusan badan, yaitu pakaian. Dua hal ini berbicara tentang sesuatu yang nilainya tidak kekal. Ini hanya tentang sesuatu yang akan binasa, makanan dan pakaian. Karena itu Yesus mengingatkan kepada mereka, dia bilang, ingat, jangan kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan dan minum. Dan juga tentang apa yang akan kamu pakai. Karena hidup lebih berharga, hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Yang berarti di mata Tuhan adalah bagaimana cara hidupmu dan bagaimana engkau menggunakan tubuhmu itu.
Saudara, bukan pakaian yang mahal yang menentukan kita ini berharga di mata Tuhan. Mau engkau pakai baju 100 juta, 2M sekalipun. Ya, kalau orang nggak tahu itu harga baju juga konyol kan. Dipikir malah ini kok kayak ondel-ondel ya. Tapi ini 2M loh. Ya, gondokan kita saudara. Dan itu terlebih lagi tidak akan menambah Tuhan senang atau tidak dalam hidup kita. Engkau mau pakai baju apa, sepatu apa, tas apa, itu enggak ada nilai apa-apa di mata Tuhan. Ya, itu hanya yang menilai manusia. Ya, yang lebih konyol lagi yang pakai palsu tapi dipikir asli. Sementara yang pakai asli dipikir palsu. Nah, itu saudara. Yang sangat menentukan di hadapan Tuhan adalah tubuh daripada apa yang kau pakai. Engkau mau pakai barang mahal tapi dapatnya dari hasil jual diri, jadi simpenan. Buat apa pakai barang mahal? Yesus bilang kamu peroleh segala dunia dan isinya tapi kamu kehilangan nyawamu. Hanya karena hal-hal seperti itu banyak orang menjual kehormatannya, menjual kekudusannya sehingga dia kehilangan perkenanan Tuhan. Yesus sedang membahas sesuatu yang sering kali membuat orang akhirnya gagal fokus dari Tuhan. Kekhawatiran akan membuat manusia kehilangan fokusnya daripada Allah dan beralih kepada mamon. Kalau kita lihat di ayat atasnya, Yesus sedang membahas tentang mengumpulkan harta, ya. Itu pasal yang sebelumnya di atas saudara. Yesus sedang membahas hal mengumpulkan harta. Dia bilang, jangan kumpul harta di bumi, ngengat dan karat akan memakannya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Karena itu tidak akan pernah dimakan oleh ngengat dan karat. Banyak orang di hadapan manusia terlihat kaya, tapi dia miskin di hadapan Tuhan. Tapi banyak orang yang kelihatan pas-pasan, tapi dia berkenan dan dia kaya di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia tidak fokus mencari uang saja. Hidup ini bukan cuma soal tentang uang. Kenapa Yesus melarang kita khawatir? Karena kekhawatiran akan membelokkan fokusmu dari Tuhan kepada hal-hal yang membawa kita kepada dosa. Sehingga orang bisa mencari uang dengan menghalalkan segala cara. Ya, menjual sesuatu yang berdosa, menghalalkan segala cara, jadi simpenan, hidup dalam kenajisan, dan lain sebagainya. Cuma karena kita nih pengen makan enak dan pakai baju yang mahal. Karena itu Yesus bilang gak usah kamu khawatir. Saya gak pernah khawatir apa yang saya pakai. Ya, apa yang akan saya makan. Ya, kita tahu bahwa Bapa itu tahu kita memerlukan semua itu. Saya sampaikan tadi, makan tempe sama sambal dengan ucapan syukur itu lebih berarti di hadapan Tuhan. Lebih berkenan walaupun engkau cuma makan sambal, telur mata sapi dan bilang Tuhan terima kasih buat berkat-berkat-Mu atas hidupku. Ketimbang engkau makan all you can eat, semua engkau bisa makan daging, engkau bayar mahal tapi tanpa ucapan syukur disertai dengan berantem pertikaian. Itu sesuatu yang mendatangkan murka Tuhan. Mari kita sadari, ya, betapa sering kali kita melupakan hal ini. Makanya Yesus bilang, hidupmu itu lebih penting daripada makananmu. Jangan cuma sibuk mikirin. Kalau sekarang saya yakin di sini nggak ada yang khawatir tentang makanan, malah abis ini bingung. Mau makan apa kita ya abis ini? 1000 rasa, 100 rasa, 200 rasa. Semua ada di sini. Ya, saya yakin saudara. Tapi ingat, bukan makananmu yang menentukan engkau berkenan sama Tuhan atau tidak. Dan jangan hanya karena urusan perut. Artinya apa? Sesuatu yang tidak kekal itu loh. Sering kali yang kita pikirin dan akhirnya membawa kita ini jauh dari Tuhan. Ya, saudara, ketika orang itu khawatir, ya maka dia tidak percaya lagi kepada Allah. Dan orang yang khawatir itu cenderung tamak. Makanya di dalam Matius 6 ayat 24 yang di atasnya sebelum Yesus membahas tentang ini, dia membahas tentang mengumpulkan harta. Ayat 24 Yesus berkata begini, baca sama-sama. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan pada mamon. Satu-satunya hal yang Yesus sejajarkan dengan dirinya untuk orang tidak boleh mengabdi yaitu uang.
Kenapa saudara? Karena di dunia ini, kalau orang kenal Tuhan, dia akan cari Tuhan nomor satu. Nomor dua, dia cari uang. Tapi kalau orang tidak kenal Tuhan, yang dia cari nomor satu di dunia ini adalah uang. Banyak yang kenal Tuhan aja masih cari uang nomor satu. Bukan berarti kita tidak bekerja, kita harus bekerja. Tapi fokus utama kita adalah mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Karena ketika orang khawatir itu menandakan dia itu gak percaya Tuhan. Lalu dia menghalalkan segala cara, dia tamak. Orang yang tamak itu cenderung khawatir. Makanya saya pernah bersaksi, saya punya teman, ya Bu, doakan kami Bu, kami ini benar-benar takut, khawatir menghadapi tahun depan. Usaha goncang, keadaan kayak begini. Saya bilang kenapa, benar-benar Bapak Ibu sudah jatuh miskin? Dia tanya sama istrinya, ya kita masih punya uang kira-kira masih berapa say sama yang di Singapura? Ya kalau di total-total masih 20 M. Masih 20 M. Itu M bukan ember. M-nya itu miliar, tapi udah ketakutan, khawatir, cemas karena selama ini biasanya masuk terus. Ya numpuk, sekarang stop nggak ada yang masuk, ini mulai kepake nih. Itu yang membuat dia khawatir. Makanya Yesus menasehati. Justru yang banyak khawatir itu justru yang kaya. Orang miskin udah gak khawatir. Iya Pak ya. Orang miskin itu udah nerimo. Yowes malah bisa makan enak, makan daging. Besok dia bersyukur. Karena dia gak pernah merasakan itu. Tapi yang kaya-kaya ini justru yang diserang oleh roh ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa? Aduh takut ya nanti, padahal uangnya masih 20 M. Saya udah mau pinjemin dia 1 juta loh waktu itu. Karena saya pikir dia udah gak ada duit loh. Ternyata masih 20 M. Konyol gak saudara? Konyol loh. Ya, masih punya 20 M. Saya bilang astaga Bapak Ibu luar biasa ya. Lihat itu, belajar dari tukang ojek-ojek di pangkalan ojek itu. Mereka gak punya 1 M. Gak punya, jangankan 1 M. 1 juta aja mungkin gak ada di rekening. Tapi dia bisa ketawa terbahak-bahak. Dia gak pernah mikir tuh besok makan apa. Dia tahu ada pasti. Halo, jangan sampai kekayaan dan harta menggelapkan mata kita. Karena barang siapa tidak puas dengan kekayaan, berburu uang, dia tidak akan pernah puas dengan uang. Kenapa kita nggak boleh khawatir? Bersyukur itu adalah jalan satu-satunya agar kita bisa mengantisipasi diri dari kekhawatiran dan ketamakan. Bukan apa yang kita pakai yang menentukan kita kaya di hadapan Tuhan. Kalau engkau cuma fokus bagi dirimu, apa yang kau pakai, apa yang kau makan, engkau tidak akan pernah puas dengan dirimu. Ada uang kau belanjakan, gak pernah puas. Tapi ketika engkau belajar melihat kebutuhan orang-orang di sekelilingmu, pekerjaan Tuhan di sekelilingmu, di situ engkau baru bisa bersyukur. Ya, jangan tunjukkan kekayaanmu dari apa yang kita pakai. Ini yang Yesus ingatkan. Saya pernah ada seorang hamba Tuhan bersaksi, Bu Debbie saya dikasih mobil loh sama seseorang. Dan yang luar biasa bikin saya terharu, orang itu gak punya mobil Bu. Dia ambilin saya mobil di dealer, dia cicil di dealer untuk saya pelayanan. Wow, saya bilang itu orang lebih kaya daripada orang yang tinggal di rumah yang mewah. Dia punya hati yang kaya, dia gak punya mobil, tapi dia bisa cicil mobil. Untuk hamba Tuhan pakai pelayanan, dia bilang biar gak kehujanan. Wow saudara. Ya kenapa? Orang-orang seperti ini gak pernah khawatir. Ya, dia bahkan rela mematikan dirinya sendiri dan berkorban bagi orang lain. Kalau kita belum sampai di situ, mari kita berdoa minta. Saya selalu bersaksi, saya beli bisa tas mahal, bisa saya beli. Tapi buat apa? Itu tidak menambah perkenanan Tuhan atas hidup saya. Apa yang berkenan kepada Tuhan ketika kita melihat pekerjaan Tuhan? Masih banyak yang belum selesai. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Uang yang Tuhan percayakan di tanganku ini. Biar aku tidak pakai untuk apa yang aku pakai. Aku, dan aku. Ya, saya gak pernah mikir apa yang saya pakai. Sepatu saya dikasih, semua dikasih. Ya, kalaupun adanya itu ya itu saja yang saya pakai. Sampai ada jemaat bilang, Bu Debbie khotbahnya pakai baju itu aja terus. Masalah buat lo. Ya, bagi saya itu gak penting. Yang terpenting adalah apakah hidup kita ini sudah benar-benar berdampak bagi kerajaan Allah. Ya, di situ Yesus berkata, kamu gak bisa mengabdi pada dua tuan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau mengerti arti hidupmu. Hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian.
Lalu saudara, ayat yang berikutnya tadi kita kembali ke Matius 6 ayat 36 sekarang. Dikatakan di sana, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Yesus berkata, pandang burung di langit, bukan burung di sarang. Burung di sarang itu tidak kerja, lagi tidur. Burung di langit lagi bekerja, lagi cari makan, lagi usaha untuk cari makan. Tapi burung itu tidak pernah menabur, dia gak pernah tanam gandum untuk dia makan. Burung itu gak pernah menuai, dia gak pernah kumpulkan benih untuk ditaruh di lumbung. Tapi dipelihara oleh Allah Bapa di sorga sampai dia hidup. Saya kadang kalau lihat burung-burung terbang, pagi-pagi saya bangun lihat tanaman di atas. Saya lihat burung-burung banyak, ini burung makan apa ya? Tapi buktinya dia tetap hidup. Kadang saya yang mikir dia makan apa ya burung-burung ini ya? Tapi buktinya dia hidup loh, itu bukti pemeliharaan Tuhan. Dan Alkitab berkata, bukankah engkau melebihi burung-burung itu? Lihat kanan kiri, ada yang mukanya mirip burung? Enggak, kita melebihi burung-burung itu. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Amin, saudara. Kita lebih dari burung itu, bilang, kamu lebih dari burung itu loh. Ya, jangan khawatir, jangan takut. Lalu dikatakan di sana, ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapa di antara kita yang karena khawatir, terus uang kita bertambah? Terus sejalan hidupmu bertambah, berkatmu bertambah? No, kekhawatiran tidak ada gunanya, malah akan menurunkan imanmu di hadapan Tuhan. Orang yang khawatir bertanda dia tidak percaya kepada Tuhan. Dan tidak mungkin engkau akan melihat mujizat Tuhan terjadi kalau engkau tidak percaya. Tapi bagi orang yang percaya, beriman sungguh, ada hal-hal supranatural yang bisa terjadi. Saudara, kenapa engkau tidak perlu khawatir? Karena waktu engkau percaya, Tuhan punya banyak hal-hal supranatural yang bisa dia lakukan di luar logikamu sebagai manusia. Sebab Tuhan itu hidup. Makanya dia berkata, aku siapkan kalau engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu aku tambahkan kepadamu, itu bonus. Dan cara Tuhan memberkati kita tuh aneh-aneh. Asal hati kita nih cari Tuhan dulu dan kebenarannya. Amin. Ya belum benar sudah pengen kaya, waktu kaya lupa diri. Ya malah aneh-aneh hidupnya. Tapi ketika kita sudah cari kerajaan Allah, kebenarannya memenuhi kita, bagi Tuhan memberkati kita tuh mudah karena kita siap. Dan hidup kita bukan untuk kita lagi, tapi untuk kepentingan Tuhan. Lalu dikatakan di sana, kita cepat saja karena waktunya sudah mau habis. Ya, ayat yang ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya, kekayaannya, dia raja terkaya di Israel. Dia tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bunga bakung gak jahit baju. Tapi Tuhan mendandaninya begitu rupa sehingga dia cantik. Saudara, ketika Tuhan mendandani manusia batinia, hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu yang luar biasa, bukan soal penampilan di luarmu. Jadi katakan di sana ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kita butuh itu. Dan dia Bapa yang sangat tahu untuk mencukupi setiap kebutuhan anak-anaknya yang mau mengutamakan dia dan kebenarannya di dalam hidup. Amin saudara. Tapi bangsa yang tidak mengenal Allah, dia cari semua itu sehingga dia gagal fokus. Dia tidak cari Tuhan, tapi dia cari harta dunia. Tapi kita mengenal Bapa kita yang di sorga.
Dan dia dapat melakukan banyak hal supranatural yang jauh di luar logika kita manusia. Karena itu hari ini saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34 berkata, kita baca sama-sama. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan kau borong itu kesusahan. Masih tahun depan punya, dia udah borong dari sekarang, dia pikir. Ingat, otak kita ini terbatas. Jangan sampai jebol karena engkau borong semua kesusahan. Anak saya mau kuliah 10 tahun lagi. Ngapain lu pikir 10 tahun? Amin. Iya. Waktu anak saya tuh mau kuliah ngomong, "Mam, aku mau kuliah loh, tahun depan udah mau kuliah loh." Saya mulai mikir, aduh kalau mulai kuliah ini uang kuliah itu mahal. Ya daftar kuliah itu juga sulit. Tapi Tuhan saya berserah, saya gak mau mikir. Saya bilang sama anak saya, kalau Tuhan berkehendak kamu kuliah, kalau enggak ya enggak usah. Kuliah atau tidak menentukan masuk surga. Gampang kan ngomong begitu? Daripada khawatir. Saya bilang ternyata ketika dia mau kuliah, malah di tengah masa pandemi, Tuhan berkati lewat lukisan. Saya melukis, tiba-tiba coba siapa yang sangka begitu. Lukisan saya waktu dia mau bayar kuliah 70 juta, dibeli orang lukisannya 70 juta. Kok enggak wow ya? Buat saudara biasa ya 70 juta itu ya. Buat saya wow loh. Ya, wow loh saudara. Siapa yang sangka itu? Kalau bukan Tuhan yang kerjakan, coba. Coba kalau saya udah mikir dari tahun lalu, saya khawatir gimana ya. Aduh jual apa kek. Tuhan bilang kesusahan sehari. Cukup untuk sehari. Kau pikir kesusahan tahun ini, maka jebolah otakmu. Makanya banyak yang kena stroke. Saudara, mari kita bersyukur. Tuhan bersyukur anakku mau kuliah, aku gak tahu biayanya dari mana, tapi aku percaya Bapakku yang di surga tahu bahwa aku membutuhkan semua itu. Ayo mulai alami Tuhan, ayo alami mujizatnya. Jangan engkau biarkan hidup tanpa mengalami mujizat Tuhan, kasihan. Karena Tuhan itu terlebih rindu untuk menunjukkan segala janji-janjinya bagi kita. Percayalah saudara. Saya bersyukur hari ini kami sekeluarga diberi kesempatan oleh Bapak Gembala untuk dikatakan ibu nanti satu keluarga nyanyi ya. Anak-anak saya itu udah stres saudara. Nyanyi mam. Serius ini apalagi waktu Bapak Gembala kirim flyernya. Bu tolong di share. Saya kirim di grup keluarga anak-anak gini. Ya ampun Tuhan Yesus, bener toh mam. Bener. Mereka tuh gak pede ngomongnya. Suara kita ini pas-pasan loh. Saya bilang iya pas-pasan itu bagus loh. Pas ada yang sakit, pas sembuh waktu kita nyanyi. Ya karena saya bilang sama mereka, kita ini bukan mau nyanyi. Kalau nyanyi itu kita kalah lah sama penyanyi-penyanyi yang suaranya bagus. Kita ini mau menyembah Tuhan. Karena di tengah masa pandemi ketika kita mesbah doa itu kan gak ada siapa-siapa. Saya gak bisa panggil WL, saya gak bisa apa. Jadi kita satu keluarga lah yang nyanyi mesbah doa. Tapi orang-orang berkata kami mengalami lawatan Tuhan Bu. Ya dan puji Tuhan sore hari ini kita diberi kesempatan untuk menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Satu keluarga, saya undang anak-anak saya untuk maju ke depan. Lagu ini bercerita tentang Tuhan itu memanggil, memilih, membentuk kita ya untuk kepentingan dan rencana Tuhan. Ya dan karena itu biarlah kita mau sungguh-sungguh serahkan seluruh hidup kita, kekurangan kita, kekhawatiran kita. Waktu Tuhan bawa kita masuk dalam panggilannya, maka Tuhan juga akan memperlengkapi setiap kita. Jangan takut, jangan khawatir. Biar kita berkata hari ini Tuhan kami mau hidup bagi kepentingan-Mu. Karena kami tahu semua kebutuhan hidup apapun itu Tuhan yang menyediakannya. Karena Dia Tuhan Bapa yang kekal. Waktu kita sungguh-sungguh datang mencari Dia, maka Dia mencukupkan semua kebutuhan kita.